Halo, dan selamat datang di video edukasi tentang inflasi. Dalam video ini, saya akan membahas secara lengkap dan keseluruhan tentang apa itu inflasi. Bayangkan, Anda membeli sebungkus mie instan dengan harga Rp5.000 di tahun 2020. 2 tahun kemudian, di tahun 2022, harga mie instan yang sama naik menjadi Rp7.000. Hal ini menunjukkan bahwa harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Dan fenomena inilah yang disebut dengan inflasi. Adalah suatu fenomena ekonomi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu. Hal ini berarti, dengan jumlah uang yang sama, Anda hanya dapat bisa membeli lebih sedikit barang dan jasa dibandingkan sebelumnya. Dan penting untuk diingat bahwa inflasi bukan hanya tentang kenaikan harga satu atau dua barang saja. Inflasi juga terjadi ketika tingkat harga secara keseluruhan dalam suatu perekonomian mengalami kenaikan. Inflasi tidak terjadi dengan begitu saja, melainkan ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, yaitu seperti peningkatan permintaan agregat. Ketika permintaan terhadap suatu barang atau jasa lebih tinggi daripada penawarannya, maka harganya cenderung lebih naik. Penurunan penawaran agregat, bencana alam, gangguan rantai pasokan, atau kebijakan pemerintah yang membatasi produksi dapat menyebabkan penurunan penawaran agregat, yang pada akhirnya mendorong terjadinya inflasi. Ekspektasi inflasi yang tinggi. Jika masyarakat memperkirakan bahwa harga-harga akan naik di masa depan, mereka mungkin akan menuntut kenaikan gaji atau membeli barang dan jasa yang lebih banyak untuk menghindari kenaikan harga di masa depan. Hal inilah yang dapat memicu terjadinya spiral inflasi. Kebijakan moneter ekspansif. Percetakan uang berlebihan oleh bank sentral dapat juga menyebabkan terjadinya inflasi. Dan faktor eksternal yang terdapat juga seperti gejolak harga komoditas global dan nilai tukar mata uang juga dapat mempengaruhi inflasi di suatu negara. Inflasi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, antara lain menurunnya daya beli. Dengan inflasi, daya beli masyarakat akan menurun. Artinya, dengan jumlah uang yang sama, mereka hanya bisa membeli lebih sedikit barang dan jasa yang bisa mereka dapatkan. Ketidakpastian ekonomi. Inflasi dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang dapat membuat orang ragu untuk berinvestasi ataupun melakukan pengeluaran. Terjadinya ketimpangan dan meningkatnya kemiskinan. Inflasi dapat memperparah kemiskinan, terutama bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ketidakstabilan sosial. Inflasi yang tinggi juga dapat memicu ketegangan sosial atau bahkan kerusuhan. Terdapat dua jenis inflasi yang terdapat di seluruh dunia, yaitu inflasi berdasarkan tingkat keparahan, yang terdiri dari atas. Inflasi ringan, di bawah 10%, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum terjadi secara perlahan, biasanya di bawah 10% per tahun. Ekonomi yang terdapat pun masih relatif stabil, dan dampak dari inflasi ini masih dapat ditoleransi oleh masyarakat. Contoh dari inflasi ini adalah inflasi yang terjadi di negara Indonesia pada tahun 2023 yang mengalami kenaikan sekitar 5%. Inflasi sedang 10-30%, yaitu ketika kenaikan harga barang dan jasa terjadi lebih cepat, sekitar 10-30% per tahun. Di jenis inflasi ini, masyarakat mulai merasakan dampaknya, seperti berkurangnya daya beli, dan ekonomi yang terdapat juga mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Contohnya adalah inflasi yang terjadi di negara Argentina pada tahun 2018 yang mengalami kenaikan sekitar 25%. Inflasi berat 30-100%. Ketika kenaikan harga barang dan jasa sangat tinggi, mencapai 30-100% per tahun. Di sini, masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan ekonomi mengalami ketidakstabilan yang sangat parah. Contohnya adalah inflasi yang terjadi di negara Zimbabwe pada tahun 2008 yang mengalami kenaikan sekitar 89,7 triliun %. Hiperinflasi di atas 100%. Ketika kenaikan harga barang dan jasa sudah tidak dapat terkendali, yaitu di atas 100% per tahun. Uang pun kehilangan nilainya dengan sangat cepat dan ekonomi mengalami krisis yang sangat parah. Contohnya adalah inflasi di negara Jerman pada tahun 1923 yang mengalami kenaikan sekitar 30 juta % per hari. Yang kedua adalah inflasi berdasarkan penyebabnya, terdiri dari
inflasi permintaan atau demand pull inflation. Terjadi ketika permintaan agregat atau total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian melebihi penawaran agregat atau total penawaran barang dan jasa. Biasanya disebabkan oleh peningkatan pengeluaran pemerintah, misalnya program stimulus ekonomi, peningkatan konsumsi rumah tangga, misalnya karena kenaikan pendapatan, dan peningkatan investasi, misalnya karena masuknya modal asing. Inflasi biaya atau cost push inflation terjadi ketika biaya produksi barang dan jasa meningkat. Biasanya disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku, misalnya karena bencana alam atau gejolak geopolitik. Kenaikan upah tenaga kerja, misalnya karena permintaan tenaga kerja yang tinggi, dan pelemahan nilai tukar mata uang, misalnya karena krisis ekonomi. Inflasi moneter atau monetary inflation terjadi ketika terjadi peningkatan jumlah uang yang beredar yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa. Biasanya disebabkan oleh kebijakan moneter yang ekspansif, seperti penurunan suku bunga atau pencetakan uang yang berlebihan. Untuk dapat mengukur inflasi dengan mudah, dapat menggunakan indeks harga konsumen atau IHK yang menunjukkan perubahan harga rata-rata dari sekeranjang barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam jangka waktu yang tertentu. Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia memiliki peran krusial yang sangat penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan laju inflasi. Berikut beberapa peran utama Bank Indonesia dalam mengatasi inflasi. Menerapkan kebijakan moneter. BI memiliki kewenangan untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui berbagai instrumen kebijakan moneter seperti penaikan suku bunga. Menaikkan suku bunga BI atau BI rate dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan membantu mengendalikan inflasi. Operasi pasar terbuka atau OPT. BI dapat membeli atau menjual surat berharga negara atau SBN di pasar terbuka untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Kebijakan cadangan kas minimum atau KKM. BI dapat menaikkan KKM untuk mewajibkan bank menyimpan lebih banyak dana di BI, sehingga mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kedua, melakukan koordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait. BI bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi yang terintegrasi. Contohnya adalah Tim Pengendalian Inflasi Nasional atau TPIN yang dibentuk oleh pemerintah dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ketiga, meningkatkan komunikasi dengan publik. BI perlu mengomunikasikan kebijakan dan langkah-langkah yang diambilnya kepada masyarakat secara jelas dan transparan. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dan menjaga ekspektasi inflasi agar tetap stabil. 4. Memperkuat sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan. BI perlu memastikan kelancaran dan efisiensi dari sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi. Dan kelima, melakukan intervensi di pasar barang dan jasa tertentu. Dalam situasi tertentu, BI dapat melakukan intervensi di pasar barang dan jasa tertentu untuk meredakan tekanan inflasi. Contohnya adalah operasi pasar untuk menstabilkan harga bahan pangan pokok. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak negatif inflasi. Berikut beberapa peran utama pemerintah dalam mengatasi inflasi. Pertama, kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi permintaan agregat dalam perekonomian. Dapat dengan menurunkan pengeluaran pemerintah dan atau menaikkan pajak dapat membantu mengurangi permintaan agregat dan merendahkan tekanan inflasi, atau meningkatkan pengeluaran pemerintah dan atau menurunkan pajak dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak memicu inflasi yang lebih lanjut. Kedua, pemerintah dapat memberikan subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan untuk membantu mereka mengatasi dampak inflasi terhadap daya beli mereka. Contohnya adalah subsidi untuk bahan bakar, pangan, dan listrik, serta bantuan langsung tunai atau non-tunai kepada masyarakat miskin. 3. Menjaga stabilitas pasokan barang dan jasa. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas pasokan barang dan jasa di pasar, seperti meningkatkan produksi dalam negeri, memperlancar distribusi barang, dan membuka keran impor untuk barang-barang tertentu. Dan yang keempat, penegakan hukum dan pengawasan pasar.
Pemerintah perlu melakukan penegakan hukum dan pengawasan pasar secara ketat untuk mencegah praktik penimbunan barang, kartel, dan spekulasi yang dapat memperburuk terjadinya inflasi. Cara menjadi konsumen cerdas di era inflasi. Di era inflasi, penting bagi konsumen untuk menjadi konsumen cerdas untuk menghindari atau menghadapi terjadinya kasus inflasi, yaitu dengan pertama, membuat anggaran dan belanja dengan bijak. Prioritaskan kebutuhan Anda daripada keinginan Anda dan bandingkan harga sebelum membeli. Mencari alternatif yang lebih murah. Meningkatkan penghasilan dan berinvestasi. Cari produk substitusi atau manfaatkan promo dan diskon. Juga cari peluang untuk menambah penghasilan tambahan Anda. Dan jangan lupa untuk investasikan uang Anda dalam aset yang dapat melindungi nilai dari inflasi seperti emas ataupun properti. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.